Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Novianti. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 IAIMNU Metro Lampung. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur diagnosis kesulitan belajar. Mohon disimak ya. Sejenak kita mengulas tentang arti prosedur diagnosis kesulitan belajar. Jadi, di dalam dunia pendidikan, diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar. Dari diagnosis kesulitan belajar mempelajari faktor-faktor kesulitan serta menetapkan dan kemungkinan mengatasinya, baik itu secara kuratif atau penjumlahan ataupun pencegahan yang didasarkan pada data atau informasi yang subjektif mungkin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur untuk memecahkan masalah kesulitan belajar melalui langkah-langkah yang sistematis. Selanjutnya, tentang prosedur diagnosis kesulitan belajar. Kapankah itu dapat diterapkan? Yaitu sebelum melaksanakan pengajaran remedial. Untuk apa? Untuk menentukan jenis dan penyebab kesulitan serta alternatif strategi pengajaran remedial yang efektif dan efisien. Selanjutnya, langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Itu dapat dilakukan dengan satu, menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kedua, penggunaan catatan waktu belajar efektif. Ketiga, menggunakan catatan kehadiran atau presensi dan ketidakhadiran atau absensi. Selanjutnya, penggunaan catatan partisipasi atau chat. Dan yang terakhir, penggunaan catatan partisipasi, penggunaan catatan dan bagan sosiometri. Selanjutnya, langkahnya yaitu menentukan letak kesulitan atau permasalahan dengan cara mendekati kesulitan belajar pada bidang tertentu. Kedua, mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pembelajaran yang sulit. Selanjutnya, menganalisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Langkah yang ketiga yaitu adalah menentukan jenis faktor dan sifat siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama dengan faktor internal yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Kedua, faktor eksternal yaitu dari faktor instrumental dan faktor lingkungan. Lalu langkah-langkah yang keempat yaitu adalah perkiraan kemungkinan bantuan. Nah, setelah kita melalui poin 1, 2, dan 3 tadi, maka kita akan dapat memberikan suatu perkiraan-perkiraan kemungkinan bantuan. Apa sajakah itu? Yang pertama, apakah siswa tersebut masih mungkin untuk dapat ditolong? Jika masih, kita bisa melakukan proses remedial. Yang kedua, berapa lama waktu untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa? Yang keempat, kapan dan di mana bantuan itu dapat diberikan kepada siswa? Dan yang kelima, siapa yang memberikan pertolongan untuk dapat mengatasi kesulitan belajar yang dialami. Langkah yang kelima yaitu adalah penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Untuk dapat menetapkannya dapat kita lalui dengan cara 1. Observasi kelas, 2. Pemeriksaan alat indera, 3. Teknik main peran, 4. Tes diagnostik kecakapan atau tes IQ atau psikotes. Yang kelima, dengan cara menyusun program perbaikan. Lalu langkah yang keenam yaitu adalah sebagai tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut, itu dapat dilakukan dengan cara remedial pada siswa tentang mata pelajaran tertentu yang dialami kesulitan oleh siswa tersebut. Remedial dapat dilakukan oleh guru ataupun siapa saja yang dapat menumbuhkan suasana belajar yang penuh dengan motivasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.